Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Baca juga Yohanes pasal 4. Hati yang murni bagian pertama. Pertanyaan yang diajukan dalam Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Seharusnya segera menarik perhatian kita. Namun supaya kita bisa menghargai arti pentingnya, kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan kesempatan apa yang terjadi yang melatar belakangi teks ini. Umumnya diyakini bahwa kesempatan yang dimaksud adalah masuknya tabut Allah ke kota Yerusalem, berdasarkan 2 Samuel pasal 6 dan Mazmur pasal 24 ini. Khususnya karena Mazmur ini menunjuk kepada pembangunan Bait Allah sebagai tempat kediaman Allah yang tetap di bumi. Tuhan yang empunya segenap bumi ini dengan segenap isinya telah memilih Bukit Sion sebagai miliknya yang khusus dan telah memilih satu tempat di bumi sebagai tempat yang kudus dan dikonsekrasikan bagi dirinya sendiri. Tetapi sekarang mengenai satu tempat ini Daud bertanya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang ketiga. Saudara-saudara, para penyembah Allah yang sejati digambarkan pertama-tama secara positif. Mereka adalah orang-orang yang memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Ayat yang keempat. Penekanan di sini adalah pada derajat kemurnian yang dibutuhkan. Tentu saja mereka yang datang ke rumah Allah harus memiliki tangan yang bersih. Sebagaimana pelancong modern harus melalui pemeriksaan yang tepat, yang benar sebelum bisa naik ke pesawat, untuk memastikan bahwa mereka bersih dari hal-hal apapun yang membahayakan penumpang yang lain dan bebas dari catatan kriminal khusus apapun. Tetapi standar Allah jauh lebih tinggi daripada semua standar yang diberlakukan oleh manusia. Karena sementara manusia tidak bisa menyelidiki hati, Allah melihat dan mengetahui dan memiliki otoritas atas pemikiran kita sekalipun. Orang yang akan masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus bukan hanya harus memiliki tangan yang bersih, tetapi hati yang murni. Bahkan imajinasi kita, keinginan kita, motivasi kita harus bersih jika ingin menyembah Allah.
Saudara-saudara, sudah menjadi kebiasaan di hari-hari terakhir ini adalah datangnya atau adanya pencemooh pemikiran tentang menghormati Allah yang Maha Tinggi. Tetapi tidakkah kita menyadari bahwa penyembahan kepada Allah adalah tujuan utama dari manusia dan kehormatan tertinggi hanya ada pada Allah? Dan tentunya perilaku yang seperti ini membawa sukacita terbesar dalam hidup kita. Dan dalam terang Allah itu, tindakan kita akan mengakui betapa krusialnya bagi kita untuk memeriksa hati kita ketika kita datang ke rumah Tuhan setiap beribadah hari Minggu. Saudara-saudara, periksalah motivasi dan keinginanmu ketika kamu bangun dari tempat tidur pada hari Tuhan. Janganlah menganggap sebagai hal yang remeh atau sekedar rutin untuk berkumpul bersama umat Allah untuk mengadakan penyembahan yang kudus. Tetapi ambillah waktu untuk menyiapkan diri dan memurnikan hati kita agar kita boleh naik ke atas gunung Tuhan. Saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat 8 berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Marilah kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang murni. Datang ke gereja hanya untuk menyembah Allah yang kudus. Jangan lagi main HP di gereja. Jangan juga asik ngobrol di gereja, tetapi fokus untuk beribadah kepada Allah yang kudus dan mulia. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan. Makin banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, makin benar di dalam menyembah Tuhan. Makin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mari terus belajar firman Tuhan dan melayani bersama kami. HOR Ministry.